Roma pasal 3, hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, kenapa ada ini pertanyaan yang muncul di sini? Karena dari Roma pasal 2 dari ayat 25 sampai 29 itu menuliskan tentang sunat. Saya coba baca ulang dulu Roma pasal 2 ayat 25. Nanti kita lanjut ayat kedua dari Roma pasal 3. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Kita sudah bahas bersama, kita sudah baca sebelumnya bahwa sunat ada gunanya saat mentaati hukum Taurat. Jadi mentaati perintah Tuhan disunat, tetapi kan hukum Taurat ada di sana yang perlu dipraktekkan dihidupi setiap hari. Tapi jangan merasa bangga kalau oke, udah disunat tetapi nggak taat kepada hukum Taurat, bikin semau-maunya saja. Ini yang Rasul Paulus mau sebutkan tentang hal itu di kitab Roma pasal 2 ini. Nah, jadi Rasul Paulus sesudahnya menuliskan bahwa jika ada orang yang tak bersunat, ya jadi dia nggak disunat tetapi dia memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, dia hidupi yang dituntut oleh hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dia nggak disunat itu, tapi hatinya disunat, dia perhatikan, dia respect, dia praktekkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, sebaliknya tadi ya, kalau disunat tapi tetap melanggar hukum Taurat. Jika demikian, ayat 27, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan bersunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kita lebih ngerti di sini penjelasan Paulus bahwa orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, justru orang-orang ini nanti yang akan menghakimi orang-orang yang secara hukum tertulis dan disunat tetapi melanggar hukum Taurat. Artinya yang paling utama adalah melakukan apa yang hukum Taurat perintahkan. Nah, oke, diperintahkan untuk sunat tapi sama aja bohong kalau disunat tetapi nggak melakukan hukum Taurat. Inti dari semuanya adalah melakukan. Yang lanjut, kita bisa lanjut sekarang di Roma pasal 3 tadi. Jadi demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, kita sudah dijelaskan oleh Paulus di ayat 28 tadi, Roma 2, bahwa yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirnya Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah orang bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Itu penjelasan Paulus sebelumnya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, nggak lahir dari keturunan darah Yahudi, tidak nampak di situ, dan sunat di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Tetapi jadi orang Yahudi yang sejati itu yang menghidupi apa perintah Tuhan, itu disebut orang Yahudi secara sejati. Nah, banyak sekali dijawab langsung di ayat 2. Jadi kelebihan orang Yahudi banyak sekali. Dan apakah gunanya sunat? Nah, kelebihannya banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Tuhan memilih mereka. Kepada mereka pertama-tama firman Tuhan dipercayakan.
Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Jadi sekalipun manusia tidak setia, tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tuhan tetap sama, manusia nggak setia, kesetiaan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Dijawab sendiri oleh Rasul Paulus di sini, sekali-kali tidak. Sekalipun di antara manusia ada yang tidak setia, kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi Tuhan itu yang benar, Elohim itu Allah yang benar, semua manusia pembohong. Ini manusia yang lahir dari keturunan Adam pertama yang sudah tidak taat dulu. Tetapi nanti kan kita lihat bahwa Yesus Kristus setelah dia datang, dia yang menebus semua dosa-dosa, menjadikan manusia pembohong bisa diubahkan menjadi manusia baru, belajar hidup seperti Kristus. Jadi yang dikatakan di sini dulu semua manusia pembohong, tapi saat terima Kristus dan mau untuk mengubah dari pribadi pembohong menjadi pribadi yang jujur bisa. Karena Yesus yang dia percayai, yang kita percayai, yang memampukan kita untuk tidak bohong. Tapi tanpa Yesus, orang akan coba nggak bohong, akan jatuh lagi bohong. Akan coba lagi. Makanya kita lihat sudah coba sekali jujur, kok jatuh lagi. Tapi saat kita betul-betul ada Yesus di dalam kita, mempercayai Yesus, dia yang kerjakan melalui Roh Kudus, makanya Paulus bilang segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, termasuk perkara pembohong ini. Jadi pembohong, tetapi saat ada Yesus yang membuat berani untuk betul-betul jujur dan jujur dan jujur. Makanya kata semua manusia pembohong itu setelah menerima Yesus, hidup kita diubahkan. Yesus yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Yang sebelumnya kuasa dosa yang ada melalui dosa dari Adam yang tidak taat dulu itu sudah masuk semua ke setiap manusia. Nah, itu kita akan baca di penjelasan Paulus selanjutnya. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yesus Tuhan, dia benar dalam segala firman-Nya, enggak ada yang bohong dalam firman-Nya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi ayat 7 ini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi ini ada kebenaran Allah, ada dusta di situ, tetapi ada kebenaran, ada kasih karunia melalui Yesus Kristus. Itulah ada oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Semakin dusta, Tuhan sanggup untuk menolong, menghapuskan ini dusta-dusta lama kita, dosa-dosa kita yang lama saat kita mau terima Yesus. Nah, Yesus itulah yang mengerjakannya di dalam kita. Semua dusta kita Tuhan bisa olah untuk kita berani untuk jujur mengakui yang sebelumnya mana kita mau mengakui kalau kita salah. Kita selalu yang benar, orang lain terus yang salah. Tetapi kita semakin diubahkan rendah hati, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Dan di sini dikatakan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, yang mau menghakimi terus sebagai orang berdosa ya si musuh. Iblis akan terus mendakwa. Kamu dulu pembohong, kamu dulu pencuri, kamu dulu ini, dulunya kita diingatin terus. Yang akan membuat kita terus merasa bersalah, terus merasa berdosa. Tapi saat kita diingatkan firman Tuhan, ini yang tadi bahwa tetapi jika kebenaran Allah, ada kebenaran Allah yang memerdekakan kita. Kebenaran Allah yang akan berkata, betul dulu kamu berdosa.
Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal supaya dosa-dosamu yang mengharuskan engkau mati, engkau dihukum, semuanya sudah ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga kalau kamu dituduh lagi, wah kamu berdosa, kamu pencuri, kamu penjina, kamu semua, oke, dulu saya di sana. Tetapi sekarang aku sudah diselamatkan. Aku percaya Yesus sudah menghapuskan semua dosaku di kayu salib. Kita berani untuk maju. Tapi betul, kalau sudah tahu dosa ya jangan bikin lagi hari ini. Oh sudah, Yesus sudah pulihkan, saya bisa bikin lagi, nanti Yesus cuci lagi dengan darahnya. Nah itu jangan kita permain-mainkan, jangan kita anggap murah itu kasih karunia Tuhan. Itu namanya cheap grace. Kalau kita anggap murahan, itu kemurahan Tuhan menolong kita, memberikan anaknya yang tunggal, dipermain-mainkan, gak apa-apa deh, aku minta ampun lagi sama Tuhan, diampunin lagi. Nah, jangan main-main di situ. Kita saat sudah terima kasih karunia, kalau yang berdosa di masa lalu, kita pembohong masa lalu, sekarang terima Kristus, dia mampukan kita nggak bohong lagi. Dulu pencuri, kita nggak pencuri lagi. Dulu pendusta, dulu penjina, dulu semua yang dulu itu seperti Paulus. Dulunya Paulus, sesudah dia melihat Yesus, sesudah dia diterima Yesus, yang dulunya Paulus, dia buang semua. Dia matikan. Kenapa dia berani bilang di Kolose, matikan dalam dirimu, buanglah segala matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena dia lakukan di dirinya sendiri. Dia tahu dirinya dulu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu dia matikan, dia perlu buang dan dikerjakan. Baru nanti dia tulis kepada kita hari ini yang bisa juga baca dan pelajari. Roh Kudus tuntun kita. Ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa jika kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi jangan seperti sengaja bilang, ayo kita berbuat jahat supaya yang baik timbul. Ada kasih karunia kok datang. Ini yang mempermainkan kasih karunia. Jangan malah mengajak-ajak untuk berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Jangan anggap rendah kasih karunia. Semua manusia adalah orang berdosa. Ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi ini yang mengatakan ya, jangan merasa lebih dari orang lain, sama sekali tidak. Kita semua sama, kita semua dari orang yang berdosa, tetapi yang membedakan nanti adalah saat kita mau terbuka. Setelah mendengar Injil kebenaran, kita terbuka untuk menerima Yesus di dalam hidup kita, mempercayai Dia, menyerahkan Dia yang berkuasa menguasai seluruh kehidupan kita. Itu yang membedakan. Itu bedanya saat kita menerima Yesus, Dia yang pikul semua dosa kita, Dia yang cuci semua dosa kita, dibanding yang melakukan dosa tapi enggak serahkan kepada Yesus. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi tanpa Tuhan Yesus gak ada seorang pun yang benar. Ini kalau kita baca di perjanjian lama bagaimana Tuhan sudah betul-betul menyesal menciptakan manusia, tetapi karena kasih-Nya sehingga Dia serahkan anaknya yang satu-satunya. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang berakal budi, seperti itulah. Tetapi karena kasih Tuhan, sehingga dengan mengirimkan Yesus, yang kita yang tidak benar menjadi benar, dibenarkan karena Dia. Kalau kita mau percaya Dia. Kita lanjut dulu karena dijelaskan semua oleh Paulus di sini. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini untuk keseluruhan orang. Dikatakan bahwa kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga.
Nah, kubur itu tempat orang-orang mati, menampung yang sudah tidak hidup lagi, itu fungsinya kuburan. Nah, ini dikatakan kerongkongan ini yang menganga, itu ternganga seperti kubur, siap untuk yang diterima itu hanya yang mati-mati saja, nggak ada yang hidup. Nah, apakah kita mau kerongkongan kita cuman kasih makanan seperti kubur yang ternganga, atau kerongkongan kita diisi dengan yang hidup, diisi dengan yang hidup, yang hidup yaitu firman Tuhan, yaitu perkataan-perkataan Tuhan. Nah, itu hidup, karena kalau kubur yang mati, tetapi yang kebalikan dari kubur adalah tempat kehidupan, yaitu perkataan-perkataan yang menghidupkan. Nah, lidah mereka merayu-rayu. Lidah itu sangat licik ya. Lidah itu dikatakan bibir mereka mengandung bisa. Jadi lidah dan bibir, lidah ada di dalam dan bibir itu dipakai alat untuk berbicara. Nah, bagaimana kalau bibir mengandung bisa? Yang punya bisa itu kan ular. Kita tahu yang punya bisa ular, tapi kalau sudah disamakan bibir mereka, bibir manusia mengandung bisa, betapa berbahaya saat bibir sudah mengandung bisa, mengeluarkan satu perkataan. Bisa ular itu kalau menggigit orang, bisa orang yang ular-ular berbahaya langsung mati. Kalau kita ingat kisah di Kisah Para Rasul 28, Paulus yang tiba di Malta digigit ular waktu api membakar kayu-kayu. Nah, orang pikir bahwa dia akan langsung mati karena ular beludak itu bermengandung bisa. Tetapi ternyata perlindungan Tuhan ada, Paulus tidak mati. Nah, seperti ini, jaga supaya bibir kita enggak mengandung bisa. Supaya bibir kita itu bukan bukan mematikan orang, tetapi bibir kita saat kita berkata-kata, bibir kita membangkitkan harapan, bibir kita memberikan semangat, bibir kita memberi kekuatan kepada orang lain. Bibir kita bisa membuat yang sudah layu, yang sudah hampir mati, yang kering, hati teman-teman, hati keluarga, hati rekan kerja bisa kembali seperti disiram air segar. Ya, kita biasa lihat tanaman. Saya lihat di rumah, kalau tanaman saya tidak siram beberapa kali, saya udah mulai kering, disiram air terbuka lagi kembali. Jadi kalau kita bisa seperti itu, bibir kita mengandung kasih, bukan mengandung bisa, supaya bisa menghidupkan dan tidak mematikan, malah menghancurkan dan menjatuhkan orang lain. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Kalau nggak kenal jalan damai, ya bagaimana itu susahnya hidup kalau nggak ada jalan damai yang dikenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan, itulah permulaan segala hikmat. Kalau orang tidak ada rasa takut pada Allah, bagaimana hidupnya? Karena kita hidup setiap hari dituntun hikmat. Yang nggak ada hikmat akan kacau balau, kiri kanan bertengkar, sama mau masuk bus bertengkar, mau jalan naik becak apa, nggak ada hikmat lah, nggak disuka di mana-mana. Tetapi takut akan Tuhan itulah permulaan segala pengetahuan. Ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Kasih karunia yaitu Yesus yang sudah mati untuk kita. Kita dibenarkan di sana. Jadi mau bikin apapun kita lakukan seluruh hukum Taurat, kita nggak bisa dibenarkan. Dan memang tidak ada satu manusia pun yang bisa lakukan hukum Taurat tanpa Yesus yang melakukannya terlebih dahulu. Coba lihat apa saja yang hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyatakan saksi dusta kepada sesama manusia. Coba yang betapa beratnya manusia melakukan, tetapi karena adanya Yesus yang mau berkorban, memampukan untuk melakukan itu. Tetapi bukan karena melakukan hukum Taurat orang dibenarkan di hadapan Allah. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kita dibenarkan
hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa dibenarkan. Manusia dibenarkan karena iman, ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi di ayat yang ke-22 dikatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya dan tidak ada perbedaan. Mau orang Yahudi, mau orang cangkokan Yahudi, semuanya tidak ada perbedaan. Kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus karena iman pada Yesus, itulah yang diselamatkan. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia itu kita terima cuma-cuma. Nggak ada bayar, nggak perlu dibayar. Bayarnya adalah mempercayai Dia, menerima Dia dalam hidup kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dia sendiri sudah ditentukan menjadi jalan pendamai. Dalam iman, kita percaya dalam iman. Melalui darahnya kita sudah didamaikan dengan Bapa yang seharusnya tidak ada jalan karena dosa-dosa manusia, tetapi Yesus datang menjembatani. Makanya dikatakan di kitab suci, tertulis di Alkitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada dasar untuk bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tidak ada yang bisa membuat mereka sombong, bermegah, puji-puji diri, enggak ada. Melainkan berdasarkan iman. Berdasarkan iman bisa bermegah, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat manusia dibenarkan, tetapi karena iman. Nah, ini yang dituliskan di 1 Yohanes 5 ayat yang ke di mana ya, saya tidak pas ingat di mana yang ayat yang mengatakan bahwa sebab apakah yang dicari saat Yesus datang ke bumi adalah adakah kudapatkan iman di bumi. Itu intinya, maaf bukan di 1 Yohanes 5 ya. Di mana yang saya maaf lupa di sana ayatnya. Jadi intinya yang apakah kudapatkan iman di bumi. Nah, seperti ini yang sudah dituliskan tadi yang kita sudah baca. Nah, jadi kita lanjut di sini. Jadi karena iman dalam Yesus Kristus. Iman dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Saya lanjut lagi di ayat yang berikut, ayat yang saya ulang di ayat yang ke-21. Sekarang manusia dibenarkan karena iman.
Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi Yesuslah jalan pendamaian, dan jalan pendamaian ini kita bisa dapatkan adalah melalui iman. Iman itu Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita harapkan, kita belum lihat. Itu iman. Dan Kristus Yesus itulah yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi siapa yang mengimani. Karena iman belum dilihat saat itu, tetapi mau mengamini dan percaya kepada Yesus. Dalam darahnya, ya, percaya dalam darah Yesus, mengimani. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada dasar untuk bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi yang bermegah, apakah dasar untuk bermegah? Dasarnya adalah iman. Saat punya iman, mempercayai apa yang belum ada, mengharapkan apa yang tidak kelihatan. Ternyata di sini kita bermegah. Dasar untuk bermegah adalah kalau kita mempunyai iman, berdasarkan iman. Orang bisa ketawain, nggak mungkin lah, impossible. Nah, inilah yang namanya iman. Berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di saat orang bilang impossible, nggak mungkin sehat, nggak mungkin dipulihkan, nggak mungkin dapat kerja, nggak mungkin, semua nggak mungkinnya manusia. Di sini kita bisa berdasarkan iman, kita punya dasar untuk bermegah. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jangan sibuk melakukan hukum Taurat tapi tidak mempunyai iman. Melakukan hukum Taurat tetapi saat di depan tidak seperti yang diharapkan, langsung menyerah. Ini iman. Percaya di saat tidak ada dasar untuk percaya. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah baca perjalanan hidup mereka. Percaya di saat tidak ada dasar untuk percaya, Abraham melakukan. Rahab percaya akan firman yang dia dengar, akan Tuhan Allahnya orang Israel yang dia dengar. Dia seisi rumahnya, teman-temannya, kenalan siapapun yang ada dalam rumahnya saat itu, semua diselamatkan. Jadi iman melihat yang belum kelihatan, percaya yang belum kelihatan. Karena kalau sudah kelihatan ya bukan iman lagi, itu sudah ada. Jadi iman itu saat di depan tidak mungkin sekali. Di situ kita bangun iman kita dengan apa? Firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang bisa membuat kita berdiri teguh saat di depan kita melihat impossible, nggak mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat berikut, ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Jadi Allah adalah Allah bangsa-bangsa lain juga. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jadi kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi ini iman yang sangat penting. Iman dicari saat Yesus datang kembali ke bumi, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa adakah kudapati iman di bumi. Banyak orang menyerahkan imannya saking panasnya pembakaran. Kita bisa
tertipu karena saking panas pembakaran yang dilewati, pembakaran ujian, dan tipu daya itu datang dengan kipas-kipas. Enaknya ngapain lo panas-panas, capek, menderita, tinggal sama suami seperti itu, tinggal sama istri seperti itu, ngapain le seperti menghambakan diri, di kipas-kipas terus. Kelihatannya lebih enak dengar apa kata kipas. Tapi saat keluar kipas-kipas pun lari dari hidup kita, malah tambah panas, malah tambah terbakar daripada tinggal di dalam kapal. Pembacaan kisah para rasul, waktu kapal mereka hampir kandas ya, ada awak-awak kapal yang mau melarikan diri, semua akan hancur. Mari kita terus mempercayai Dia, dan yang membenarkan kita adalah Dia yang sudah memberikan hidupnya, memampukan kita untuk hidup apa yang tidak mungkin kita akan saksikan bersama-sama. Yang dulunya kita pikir coba aja, gak mungkin lah saya tinggal terus aja di kampungku, gak mungkin lah satu kali saya akan ke Jakarta contoh. Ternyata Tuhan bawa sampai luar negeri. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi kita yang harus buka pintu juga. Kalau kita terus berpikir ya saya cuma tinggal di Batak, di Medan contohnya, nggak akan pernah keluar ke Jakarta atau gimana, ya kita sendiri yang batasin hidup kita. Bukalah pintu-pintu melalui perkataan-perkataan berkat yang kita keluarkan. Saya ulang di ayat yang sekarang ayat 27, saya ulang lagi. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Allah bukan cuma Allah kita, orang Indonesia, bukan cuma Allahnya orang Eropa, bukan cuma Allahnya orang Amerika. Allah itu adalah Allahnya bangsa-bangsa lain. Semua bangsa Tuhan rindu untuk merangkul semua bangsa-bangsa. Dia menjadi Allah kita. Selalu itu dituliskan, aku menjadi Allahmu, engkau akan mendengar saat engkau mendengar suaraku, engkau jadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Ayat 30 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi Allah itu satu Allah saja yang sanggup membenarkan baik orang bersunat karena mereka ngimanin, karena mereka pelajari dan mereka bersunat. Itu dibenarkan oleh Tuhan. Maupun orang-orang yang tak bersunat tetapi karena iman mereka menghidupi perintah-perintah yang ada sekalipun tidak bersunat. Allah yang membenarkan semua. Ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Paulus mengkonfirmasi, mereka tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, tetapi hukum Taurat diteguhkan oleh iman. Nah, mari kita terus bercermin kepada firman Tuhan, firman-Nya yang adalah pelita bagi kita, kaki kita dan terang bagi jalan kita, untuk terus tolong dari hari ke hari, dicuci, dibersihkan, dipotong semuanya untuk kebaikan, seperti anggur yang dipotong sudah berbuah tapi kok dipotong lagi supaya semakin dibersihkan, supaya menghasilkan buah yang lebat dan manis, bukan cuma lebat dan asam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.